Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita belajar tentang materi klasifikasi materi dan perubahannya. Ini bab 3 ya. Nah, materi ini tentang apa saja? Nah, di sini ada tentang pemisahan campuran, tentang perubahan materi. Nah, kita belajar satu-satu ya, klasifikasi materi. Nah, klasifikasi materi itu terdiri dari 2 materi, yaitu ada materi saja, kemudian ada unsur, senyawa, dan campuran. Nah, materi itu apa? Materi itu adalah sesuatu yang punya massa dapat menempati ruang. Nah, karakteristik bendanya itu ada 3 wujudnya, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, kalau perubahan wujudnya itu ada 6 kalau tidak salah ya. Ada mencair, antara lainnya membeku, menguap, mengembun, menyublim, kemudian mengkristal, kemudian apa lagi? Kalau tidak salah 6. Nah, kemudian sebelum kita belajar ke unsur senyawa dan campuran ini, kita harus tahu dulu sifat-sifat benda. Kalau padat itu bagaimana, cair bagaimana, kemudian gas itu bagaimana. Padat itu artinya bentuk dan volumenya tetap. Contohnya ini seperti kayu ya. Kalau kayu itu bentuknya seperti itu ya volumenya atau isi dalamnya ya tetap seperti itu. Itu yang maksudnya tetap. Kalau cair itu volumenya tetap, tapi bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Contohnya air. Air itu kalau diletakkan di dalam gelas, dia akan seperti gelasnya. Kemudian kalau ditaruh di dalam botol, dia akan seperti botol. Itu yang artinya bentuk selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Walaupun begitu, volumenya tetap. Maksudnya airnya itu isi dalamnya tetap. Kalau gas itu bentuk dan volumenya berubah-ubah. Contohnya balon gas. Misalnya kalau kita tiup sedikitan, bentuknya kecil. Tapi kalau kita tiup banyakan, bentuknya agak besar. Seperti itu. Jadi tergantung dari gas yang dimasukkan atau udara yang kita masukkan. Sehingga sifat benda gas ini dari sana bisa disimpulkan bentuk dan volumenya itu berubah-ubah. Nah, selanjutnya perubahan wujud tadi ya, yang 6 Ibu bilang, ada yang namanya menyublim, ada yang namanya mengkristal, mencair, membeku, mengembun, dan menguap. Kalau dilihat dari gambar, ini kalau warnanya merah tanda panahnya berarti dia memerlukan kalor. Memerlukan kalor artinya memerlukan panas ya, panas. Bisa panasnya macam-macam, tergantung ya apa yang mau dipanaskan. Kemudian ada yang melepaskan kalor. Nah, kalau dari skema ini misalnya padat ke gas, maka prosesnya namanya menyublim. Kalau sebaliknya dari gas ke padat, nama prosesnya adalah mengkristal. Begitu juga untuk mencair, dari padat ke cair namanya mencair, sebaliknya dari cair ke padat itu namanya membeku. Sedangkan dari cair menuju gas namanya prosesnya menguap. Kalau dari gas ke cair namanya mengembun. Nah, baru kita belajar tentang unsur senyawa dan campuran. Jadi di alam semesta ini, di lingkungan kita, materi itu terbagi menjadi 2. Ada zat tunggal, ada campuran. Yang mana sih namanya zat tunggal? Zat tunggal itu terbagi menjadi 2. Ada namanya unsur, ada namanya senyawa. Kalau campuran itu ada yang namanya homogen, ada yang heterogen. Homogen, koloid, larutan, suspensi, Bu Guru. Betul.
Nah, kita pelajari satu-satu. Yang mana sih yang namanya unsur? Unsur tuh sederhananya adalah zat tunggal. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Ya, itu unsur. Kemudian bagian terkecil dari unsur itu namanya atom. Nah, unsur itu terbagi menjadi dua macam. Ada unsur tunggal, ada molekul unsur. Tunggal itu artinya satu. Contoh, ada namanya argentum, aluminium, aurum. Ini unsur satu. Kalau molekul unsur ada dua. Contohnya hidrogen. Ada tulisan di sini H2. Sudah jelas nggak ini? H2, klorin Cl2, iodin I2, nitrogen N2, dan oksigen O2. Nah, ada angka 2 di belakangnya ini berarti ada dua. Ada 2 oksigen, ada 2 nitrogen, ada 2 klorin, ada 2 iodin. Ini namanya molekul unsur. Lebih dari satu. Nah, sebelum itu pasti penasaran kenapa ditulis seperti ini unsur itu. Jadi dia punya aturan. Nah, unsur ini cara penulisannya itu atau lambangnya itu pertama kali digunakan oleh John Jacob Berzelius. Aturannya ada 3. Pertama, harus menggunakan 1 huruf kapital. Tahu artinya huruf kapital? Huruf besar, oke. Huruf besar. Huruf besar. Contoh, nitrogen, maka dituliskan huruf depannya N. dituliskan dengan huruf besar. Kemudian karbon. Nah, kalau karbon ini ejaannya ini ejaan Indonesia. Kalau ejaan Eropa pakai C dia. Tulisannya Carbon, Bu ya. Nah, betul. Sehingga Lambangnya C, Bu Guru. lambangnya C, betul. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ternyata sama huruf depannya? Maka yang harus dilakukan adalah menggunakan 2 huruf. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital, kemudian huruf keduanya dengan Ditulis dengan huruf kecil, Bu Guru. Oke, sip. Dengan huruf kecil. Kecil. Nah, misalnya nih, kayak nitrogen dengan natrium. Nitrogen itu kan sudah N besar, sudah dipakai sama nitrogen. Nah, si natrium ini harus dituliskan lambang unsurnya. Akhirnya ditambahkan huruf A kecil setelah N besar. Jadinya lambang unsur natrium itu adalah Na. Mana lagi kira-kira yang misalnya kayak tembaga. Tembaga tuh nama latinnya kan cuprum. Tadi karbon. Lambangnya Cu, Bu Guru. Betul. Tadi C itu kan karbon. Berarti C sudah digunakan. Nah, supaya nggak sama dengan tembaga, maka ditambahkan huruf keduanya dari nama Latin tembaga. Sehingga lambang unsurnya tembaga itu jadinya Cu. Seperti ini. Kemudian misalnya sekarang dia sama lagi. Jadi menggunakan huruf yang ketiga. Biasanya ini yang mana yang huruf ketiga panjang ya? Ada contohnya nggak? Nanti kita lihat. Biasanya ini ada logam-logam buatan itu 3 huruf dia. Jadi kalau misalnya sudah ada M besar, kemudian ada huruf kedua, maka ditambahkan juga dengan huruf ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Nah, unsur-unsur tadi itu ada yang logam, ada yang non-logam, dan ada yang semi-logam. Apa sih artinya logam? Apa perbedaan ketiga ini? Logam itu penghantar listrik yang paling baik, kemudian mengkilap, kuat, titik lelehnya tinggi. Contohnya ini udah ada ya, natrium, tembaga, dan magnesium. Kalau non-logam itu kurang baik menghantarkan listrik, tidak mengkilap, rapuh, tidak dapat dibengkokkan, titik lelehnya rendah.
Contohnya ini karbon, fluor, nitrogen, dan iodin. Dan terakhir adalah semi logam. Yang mana yang dikatakan semi logam itu jika unsur yang mempunyai sifat di antara logam dan non logam. Contohnya adalah silikon. Nah, para ahli itu ini dia. Tadi ya yang misalnya kayak hidrogen nih. Hidrogen ini kan sudah ada pertama kali ya ketemu. Terus ketemu berikutnya namanya helium. Makanya dia disingkat dengan He untuk penulisan lambang unsurnya. Ini yang dua. Nah, yang tiga ada nggak yang tiga nih? Oh, nah ini kayak UUT. Nih tiga, ini unsur buatan. Ini ada UUP, UUS, UUO, dan sebagainya. Ini yang termasuk penambahan 3 huruf tadi. Sampai di sini ada pertanyaan tentang unsur? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Bu Guru. Oke, kita lanjut ya. Senyawa. Ya. Kalau unsur tadi adalah zat tunggal. Kalau senyawa itu tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda yang terbentuk melalui reaksi kimia. Kayak N-H3 itu asalnya dari atom natrium dan atom hidrogen. Nah, kemudian air. Jadi air itu terbentuk dari atom hidrogen dan atom oksigen. Kemudian garam dapur terbentuk dari atom natrium dan klorin. Klorin. Itu ya. Jadi bedakan, unsur tadi adalah zat tunggal. Kalau senyawa adalah unsur yang terbentuk dari kalau senyawa adalah tersusun dari 2 atau lebih unsur yang berbeda. Nah, sifat-sifatnya bagaimana? Ini terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda. Nah, mana lagi? Kemudian memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya itu melalui proses reaksi kimia. Ini dia. Ya. Jadi unsur ini sifat-sifat senyawa seperti itu ada namanya organik, ada namanya anorganik. Nah, dari senyawa tadi selanjutnya adalah campuran. Campuran ini adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Nah, maksudnya begini. Campuran itu kan ada yang ini mana deh? Sebentar. Campuran. Nah, ini deh. Campuran tadi terbagi menjadi 2, ada yang campuran homogen, ada yang campuran heterogen. Homogen artinya campurannya itu sama. Jadi tidak terlihat jelas zat yang terlarut maupun pelarutnya. Kalau heterogen tuh artinya berbeda, tidak terlihat jelas campuran antara zat yang terlarut maupun pelarutnya. Contoh sederhana campuran homogen adalah misalnya kita mencampur antara gula dan air. Kira-kira terlihat enggak rupa gula? Enggak, Bu Guru. Nah, itu namanya campuran homogen. Kalau gula dengan garam? Enggak terlihat. Terlihat ya. Tapi rasa tahu ya? Ya. Nah, rasa tahu itu asin, itu manis. Nah, itu namanya campuran homogen. Kalau campuran heterogen itu terlihat jelas bedanya. Jadi contohnya itu misalnya air dan minyak. Itu bisa tercampur apa enggak? Tidak. Nah, itu namanya contoh campuran heterogen. Jadi terlihat dia minyak itu ada di atas air. Misalnya apalagi ya yang heterogen itu?
Hmm, pasir dicampur dengan air. Kira-kira terlihat nggak pasirnya? Terlihat. Terlihat. Ya, itu yang namanya campuran heterogen. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di campuran heterogen itu ada namanya suspensi, ada namanya koloid. Suspensi itu ukuran partikelnya itu lebih besar ya, dari 100 nanometer. Ini contohnya pasir dalam air tadi kalau heterogen. Kalau yang koloid itu ukuran partikelnya 1 sampai 100 nanometer. Contohnya itu susu. Itu heterogen sebenarnya ya, susu, darah, asap. Kemudian apalagi? Nah, berdasarkan sifatnya, larutan itu dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya asam, ada yang namanya basa, ada yang namanya garam. Ini sebenarnya ya kalau di sekolah nih belajar kalian praktek, seru banget ini. Nah, yang mana sih namanya asam, yang mana sih namanya basa? Asam itu ciri khas yang pertamanya adalah sifatnya asam. Ya. Kemudian korosif. Tahu artinya korosif? Kalau kena tangan itu perih. Itu namanya korosif. Terus asam ini akan memerahkan kertas lakmus biru. Kemudian menghasilkan ion H positif saat dilarutkan dalam air. Dan pH-nya kurang dari 7. Ini ada indikatornya. Itu ciri khasnya. Kemudian yang kedua ada namanya basa. Ciri khas basa itu adalah rasanya pahit, sifatnya licin, Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dia akan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dan satu hal lagi, menghasilkan ion OH- saat dilarutkan dalam air dan memiliki pH lebih dari 7. Kalau garam, kalau garam ini ciri khasnya adalah asin, yang jelas kalau dari rasa. Iya. Ya, dia adalah gabungan dari asam dan basa. Kemudian pH-nya itu sama dengan 7. Sehingga cenderung garam ini disebut dengan pH-nya itu. Nah, ini dia. Indikator asam basa itu kalau yang alami itu biasanya kita gunakan kembang sepatu, kunyit sama mawar. Kemudian kalau buatan itu ada namanya metil merah sama fenolftalein. Ini kita belum pernah praktek yang ini. Yang biasa kita praktek itu yang alami dan universal, namanya kertas lakmus dan pH meter. Nanti suatu saat kita akan praktek ya, mudah-mudahan normal pertemuannya. Amin. Amin. Nah, sampai di sana kita sudah tahu ya yang mana sih namanya asam, yang mana namanya basa, yang mana namanya garam. Ada proses yang namanya pemisahan campuran. Ada 7 banyaknya. Yang pertama adalah filtrasi. Penyaringan atau penyaringan. Filtrasi ini sederhananya adalah saringan. Nah, memisahkan zat-zat yang tercampur, contohnya air dan pasir, yang paling gampang istilahnya ini. Jadi filtrasi itu saringan. Ada namanya sentrifugasi. Nah, ini modelnya adalah pemisahan campuran yang halus, yang sangat halus. Jadi tidak terlalu terlihat partikel-partikelnya. Jadi ini menggunakan teknik sentrifugasi. Contohnya memisahkan sel darah merah dari plasma darah. Kemudian ada istilah distilasi. Penyulingan. Betul. Penyulingan ini biasanya ini proses pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih. Biasanya ini yang kalian dapati ini kayak model bensin, solar, pertamax, apalagi namanya ya, pertalite itu
adalah proses pemisahan zat cair dengan teknik penyulingan. Jadi kira-kira alatnya itu seperti ini kalau sederhana. Kalau modernnya itu lebih besar lagi. Ada kromatografi, pemisahan campuran zat-zat yang tercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel-partikelnya. Ini kalau kromatografi agak lebih maju sedikit. Kemudian ada sublimasi. Dari nama saja kita bisa tahu ya, sublimasi itu proses metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki zat yang dapat menyublim. Nah, seperti ini dia. Biasanya teknik seperti ini untuk sublimasi. Ada namanya evaporasi. Apa sih evaporasi? Ini penguapan. Proses penguapan ini ada yang tahu enggak di sekitar kalian proses penguapan? Contohnya yang mana? Air laut, Bu. Turunnya Iya, hujan. Betul. Garam yang kalian dapatkan di rumah itu didapatkan dari proses evaporasi atau penguapan. Ada yang tahu caranya? Enggak, Bu. Belum pernah lihat ya? Belum. Jadi air laut itu dialirkan menuju ke sebuah apa istilahnya ya, kayak cekungan-cekungan kecil gitu. Terus dibiarkan dia berhari-hari sampai airnya habis. Nah, nanti di dasar tempat itu akan ada kayak seperti kristal-kristal itu. Itu sederhananya evaporasi ini, yaitu penguapan. Kemudian ada atraksi magnetik, ini yang jelas pakai magnet untuk bisa memisahkan mana yang serbuk besi, mana yang pasir. Nah, itu tentang pemisahan campuran. Nah, selanjutnya adalah perubahan materi. Nah, ini sepertinya jelas ini terlihat ya. Perubahan materi itu ada dua, perubahan fisika, perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu artinya perubahan yang sifat ini. Sifat fisika dan sifat kimia. Kalau sifat fisika, sifat yang berkaitan dengan fisik suatu zat, ya baik itu rasa, warna, bau, titik-titik, Kerasan titik. leleh. Kalau kimia itu berkaitan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut bereaksi secara kimia. Pokoknya yang bau apa yang istilahnya kayak reaktif, terbakar, itu sifat kimia. Ini dia perubahan fisika. Nah, perubahan itu dibagi menjadi dua, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Yang mana namanya perubahan fisika? Intinya perubahan fisika itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran maupun perubahan wujud. Kalau perubahan kimia dia akan mengalami proses seperti ini. Ada proses pembakaran, pencampuran zat, peragian, ada proses perkembangan, itu yang kimia. Nah, ciri perubahan kimia itu pembentukan gas, ada endapan, ada perubahan warna, ada perubahan suhu. Itu ciri khasnya perubahan kimia. Selanjutnya adalah massa jenis. Massa jenis merupakan perbandingan antara massa dengan volume. Nah, peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan massa jenis itu antara lain adalah kapal selam, kemudian printer, oli untuk mesin, dan lapisan batuan penyusun bumi. Ini sama saja soalnya kayak biasa ya, tinggal dimasukkan nilainya, massa itu lihat ini nilainya berapa, tinggal dimasukkan massa itu tulisannya di sini 300 gram, tinggal dimasukkan. Kemudian tulisan volume 400 cm3 masukkan. Karena massa jenis tadi rumusnya massa dibagi volume. 300 dibagi dengan 400. Ketemu enggak 0,75 nih? Ketemu. Betul. Betul ya? Nah, ini kan dalam bentuk gram per cm3. Satuannya yang dia mau dalam bentuk kilogram per meter kubik. Tinggal dikali 1000.
Sehingga hasilnya jadinya 750 kg per meter kubik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, Bu. sip. Kita lanjut ke tugasnya. Bentar. Tugas 4 belum terlihat. Tugas 4. Nah, terlihat nggak tugas Det, 4? kapan datang, Det? Terlihat, Bu. Adit baru bangun. Oke. Sebentar. Tugas 4 ada yang sudah nyoba mengerjakan? Sudah, Bu Udah, Bu. Guru. Sudah selesai. Keren, keren. Sudah dikumpulin, Bu. Sudah Luar dikumpul biasa. juga, Bu. Sip, senang Ibu dengarnya itu. Oke, tugas 4 ini seperti biasa perbedaan wujud zat padat apa aja. Nah, di sini deh ya. Ini kan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada unsur namanya kalsium. Kalian tulis lambang unsurnya. Jelas ya? Ya. Bukan pakai bahasa Indonesia, cari nama latinnya. Ya, Jelas? Bu Guru. Oke, sip. Soal yang ketiga. Jadi ini ada aluminium, kemudian garam, air, sampai sirup. Itu kelompokkan ke Ada yang dalam termasuk unsur, ada yang masuk senyawa dan campuran. campuran. Oke, sip. Jadi yang mana yang termasuk unsur, mana yang termasuk senyawa, mana yang termasuk campuran. Buat tabelnya. Jelas ya? Jelas. Ya. Selanjutnya, nah ini dia. Kalian kelompokkan bahan dari pasta gigi, jeruk, obat mah sampai deodoran ini ke dalam kelompok asam, basa, dan garam. Itu sudah jelas tadi ya? Ya, Bu. Yang mana Ya, yang jelas, Bu. asam, Ya. mana yang basa, mana yang garam. Oke, sip. Selanjutnya kalian menjelaskan 3 cara proses pemisahan campuran. Sebenarnya banyak proses pemisahan campuran, tapi cukup dijelaskan. 3. Ya. Nah, selanjutnya ini Ibu punya data, ada beras menjadi tepung, gula menjadi kembang gula, kayu menjadi mebel. Dari sini kalian bisa tahu kalian bisa masukkan peristiwa ini termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Ingat, perubahan fisika itu artinya perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia menghasilkan zat baru. Maksudnya apa? Contoh seperti ini. Misalnya kayak Beras diubah menjadi tepung beras. Ya. Kira-kira perubahan fisika atau perubahan kimia? Fisika. Tahu dari mana? Karena tidak Tidak apa sih? Gimana ya? Tidak bagaimana? Ada yang tahu? Gak apa-apa. karena perubahan zatnya tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Tidak terbentuknya zat baru. Ciri khas terbentuknya zat baru itu seperti apa? Karena komposisi materi tidak berubah, Bu Guru. Iya, intinya seperti itu. Intinya dia tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan tidak berubah komposisi. Kalau berubah itu artinya perubahan kimia. Ngerti maksudnya ya? Ya, Mengerti. Perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, dia hanya berubah bentuk saja, tapi dia tidak menjadi sesuatu yang baru. Contoh, beras jadi tepung. Ya tetap aja memang beras itu ya hampir mirip ya dengan tepung, sama-sama
bahan dasar yang apa istilahnya? Bahan dasar. Belum dimasak. Tapi Ya. kalau misalnya beras menjadi nasi, Perubahan kimia. tahu dari mana? Karena Karena Gimana ada ya, proses Karena komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan atau perbedaan. betul. Bedanya di mana, Adril? Bedanya kan dari beras dia menjadi nasi terus. Oke. Kalau Dewi, Dari keras menjadi lunak. oke. Dewi, ada tambahan? Dari apa ya? Dari yang tidak bisa dimakan menjadi bisa dimakan. Ada lagi? Anita? Aditya? Siapa lagi yang ada? Amel? Safira mana nih? Wah, nggak ada suaranya nih. Oh iya. Ayo Safira, apa kira-kira? Apa yang membedakan? Tadi beras menjadi tepung itu termasuk perubahan fisika. Kalau misalnya beras menjadi nasi, Dari beras jadi beras menjadi intinya begini. Perubahan kimia itu intinya akan ada perubahan warna, rasa, bau. Kalau perubahan fisika tidak ada terlibat untuk perubahan warna, rasa, dan bau. Jadi tetap dia hanya berubah bentuknya aja. Contoh misalnya gula. Gula kalau dibakar warnanya menjadi apa? Karamel. Karamel. Nah, Karamel. itu berarti Jadi kan dia kayak- mengalami perubahan warna. Kalau dia mengalami perubahan warna, berarti itu termasuk perubahan kimia. Fisika. Warnanya beda, rasanya beda. Ya enggak? Ya. Ya, Nah, itu cara membedakan. Jadi itu bedanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau dia menghasilkan zat baru, misalnya dia basi, kemudian warnanya Nasi, Bu. Kenapa Safira? Nasi menjadi basi Iya, karena betul. baunya Karena juga apa? kan berbeda. Betul. Baunya juga berbeda. Bau beda, Artinya rasa. Ya, jamur Apalagi? kalau sudah berjamur juga warnanya berbeda, Bu. Betul. Oke, baik ya. Jadi jelas ya mana itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Kalau kimia dia akan menghasilkan zat baru. Selanjutnya ada pertanyaan yang ke-7. Nah, kalau ini tadi tinggal dimasukkan masanya berapa. Kalau ini kalian ukur volumenya. Awalnya berapa terbaca, akhirnya berapa, setelah itu baru kalian bisa temukan volumenya. Sudah ngerti kan caranya ini? Bab 1 udah Ibu ajarin nih caranya. Atau ada yang mau volumenya 150 Bu Guru. dapat dari mana? 200 kurang 50. 200 Oke, mili dikurangi 50 mili. Jadi jelas ya. Ketemu volumenya, maka akan ketemu massa jenisnya. Oh, sudah selesai. Jadi seperti itu. Sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Hasilnya 2000 kg per meter kubik Bu Guru. Betul. Awalnya itu berapa? 0, berapa? Awalnya tuh 2, Bu. 2 ya? Oh iya betul. 2 kalikan dengan 1000. 1000. Siap. Oke, baik. Berarti itu sudah selesai penjelasannya. Cukup untuk berarti kita sudah ini selesai. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak Semuanya ada. jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu. Terima kasih.